Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maulida. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan definisi ilmu ushul fikih. Menurut Ibnu Najim, ulama yang pertama kali menyusun ilmu ushul fikih adalah Imam Abu Yusuf, yakni murid Imam Abu Hanifah, dan kitabnya tidak sampai kepada kita. Menurut Abdul Wahab Khalaf dan jumhur ulama, yang pertama kali membukakan kaidah ilmu ushul fikih adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya, yakni yang berjudul Ar-Risalah. Sampai sekarang Imam Syafi'i dipandang sebagai bapak dari ilmu ushul fikih. Pengertian ilmu ushul fikih. Usul atau al-usul adalah bentuk jamak dari al-asl, yang secara etimologis berarti dasar segala sesuatu, fondasi, asas atau akar. Sedangkan menurut istilah, kata al-asl berarti dalil. Sedangkan fikih secara terminologi berarti ilmu pengetahuan terhadap hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan dan berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Maka secara keseluruhan, ilmu ushul fikih menurut Imam Baidawi berarti memahami dalil-dalil secara global, bagaimana menggunakannya dalam menyimpulkan sebuah hukum fikih, atau bagaimana seorang mujtahid berijtihad. Perbedaan ilmu fikih dan ilmu ushul fikih. Fikih adalah ilmu yang berkisar tentang seorang mukallaf dari sisi konsekuensi hukumnya secara syar'i. Sedangkan ilmu ushul fikih ialah ilmu yang berkisar tentang dalil-dalil syar'i secara global dan apa yang diambil darinya, hukum-hukum global. Metode dalam ushul fikih, yakni ada 4. Yang pertama itu kias. Kias yaitu menyimpulkan hukum dengan analogi. Yang kedua itu istihsan, yaitu memilih yang lebih baik dari dua pilihan. Yang ketiga itu maslahah dan maslahah mursalah, yakni mengambil keputusan berdasarkan kemaslahatan umum. Yang keempat itu istihab, yakni menetapkan hukum berdasarkan keadaan yang ada. Komponen ilmu ushul fikih. Yang pertama itu dalil-dalil syara', yakni landasan untuk menentukan hukum syariah. Yang kedua itu kaidah-kaidah usul, yakni prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam mengambil hukum. Yang ketiga yakni ijtihad, yakni usaha maksimal yang dilakukan oleh ulama dalam menggali hukum yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan mempelajari ilmu ushul fikih, yakni yang pertama untuk menjelaskan metode atau cara yang digunakan untuk memahami dan menggali hukum Islam. Yang kedua itu mempermudah dalam memutuskan hukum yang benar dan tepat dalam situasi tertentu, yakni mana yang wajib, sunnah, mubah atau haram. Yang ketiga itu menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran hukum syariah. Contoh aplikasi ushul fikih. Yang pertama itu menggunakan kias atau analogi dalam kasus-kasus baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu memutuskan hukum tentang teknologi modern seperti penggunaan internet dalam jual beli berdasarkan prinsip-prinsip umum syariah. Hukum mempelajari ushul fikih.
Al-Amili dalam kitabnya Al-Ihkam fil Usul Al-Ahkam mengatakan tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah kecuali dengan usul ini, karena seorang mukallaf adalah awam atau bukan awam. Jika awam, maka wajib baginya untuk bertanya. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 7, Allah SWT berfirman, dan pertanyaan ini pasti bermuara kepada ulama, karena tidak boleh terjadi siklus jika mukallaf salah alim, maka tidak bisa mengetahui hukum Allah kecuali dengan jalan tertentu yang dibenarkan. Sebab tidak boleh memutuskan hukum dengan hawa nafsu, dan jalan itu adalah usul fikih. Tetapi mengetahui dalil setiap hukum tidak diwajibkan untuk semua orang, karena telah dibuka pintu untuk meminta fatwa. Hal ini menunjukkan bahwa menguasai ilmu usul bukanlah fardu ain, tetapi fardu kifayah. Jadi kesimpulannya, usul fikih adalah landasan serta alat penting bagi para ulama dalam menggali dan memahami hukum-hukum Islam. Dan menguasai ilmu ini sangat membantu untuk memahami maksud dibalik hukum-hukum syariah yang menerapkannya secara tepat sesuai dengan konteks zaman dan tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Undur makola wala tandur makola. Akhirul kalam. Assalamualaikum